Politik di Indonesia itu emang unik ya. Kayaknya hampir semua partai itu cuma nyari kekuasaan aja. Dan kelihatannya udah nggak ada lagi tuh yang memperjuangkan ideologi. Kebanyakan ya cuma gue dapat apa dari lo dan lo dapat apa dari gue. Udah kayak dagang aja, bukan lagi politik yang memikirkan rakyat. Padahal demokrasi kita itu udah ditopang sama yang namanya partai politik. Jadi partai itu punya tugas dan fungsi yang strategis dalam demokrasi kita. Gua akuin banyak orang yang nggak peduli sama demokrasi sekarang ini. Mereka lebih peduli sama demonasi. Nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman gue aja tuh, kalau dia diajakin diskusi tentang demokrasi, banyak yang males baca. Katanya demokrasi nggak bisa dipakai beli makan lah, atau beli kuota lah. Wow, ternyata mereka lebih mementingkan urusan perut dan dompet ya, dibanding demokrasi. Ya emang sih, demokrasi itu adalah sistem. Nggak bisa juga, lo jajan terus bayarnya pakai demokrasi. Bisa diteriakin maling lo. Tapi harus diingat, yang bikin lo bisa cari duit itu adalah sistem yang namanya demokrasi. Coba kalau nggak ada sistem demokrasi, nggak akan tuh lahir undang-undang tenaga kerja yang ngebuat lo dapetin kerjaan dengan layak. Lo kerja, kesehatannya dijamin. Bahkan kalau lo dipecat pun, itu ada kompensasinya, jelas. Coba lu lihat aja di Cina atau Korea Utara, nggak ada tuh namanya demokrasi di sana. Lu nggak beres ya, lu dipecat. Jangan ngimpi dapat kompensasi. Lu dihargain cuma selama lu masih berguna. Ini cuma salah satu contoh aja ya. Kenapa demokrasi itu wajib kita jaga? Jangan nanti menyesal. Kalau demokrasi udah sirna, telat bos. Nah, dari beberapa kejadian politik belakangan ini, yang pertama yang bikin gue cukup kaget adalah PKS. Kita semua tahu lah kalau PKS ini adalah partai kanan yang cukup ekstrim. Mereka boleh dibilang tidak pernah sejalan dengan langkah pemerintahan Jokowi. Kader-kader mereka juga sangat militan dan semua kader mereka juga teriak menolak politik dinasti. Tapi kok sekarang malah dukung mantu presiden di Medan? Yang kita tahu itu sama aja melanggengkan apa yang kita sebut politik dinasti. Kok bisa-bisanya mereka malah ikut tercebur dalam kubangan lumpur politik dinasti? Terus di mana ideologi PKS yang dulu? Di mana kader-kader PKS yang pernah teriak anti politik dinasti? Ya, sayang banget kan, partai yang dikenal dengan partai yang ideologi kanannya kuat banget itu akhirnya tumbang juga. Mereka akhirnya tunduk juga. Yang kabarnya karena iming-iming kekuasaan. Lalu yang baru-baru ini dan yang lagi panas soal mundurnya Ketua Umum Golkar. Ini cukup bikin heboh sih. Nggak ada badai, nggak ada banjir. Kok tiba-tiba Pak Erlangga Hartarto mundur? Cuma sehari setelah ketemu Jokowi loh. Padahal selama kepemimpinan dia nih, kan suara Golkar naik loh di pileg kemarin. Jadi ya bolehlah dibilang dia tuh cukup berhasil. Spekulasi pun bermunculan nih. Ada yang bilang ini keinginan Pak Jokowi nih yang mau ambil alih Golkar. Ada yang bilang karena Pak Erlangga mulai nggak nurut ya sama Pak Jokowi. Ya macem-macem lah isunya. Jujur aja nih, tadinya gue nggak sampai kepikiran kalau mundurnya Erlangga ini ada hubungannya sama istana. Tapi akhirnya gue menyadari sesuatu. Yaitu video pernyataan pengunduran diri dari Erlangga itu dibuat pada hari Minggu. Barulah di situ gue merasa kalau mundurnya Erlangga itu karena ada campur tangan Pak Jokowi. Kenapa bisa begitu? Karena dia mundur di hari Minggu. Ada apa sih dengan hari Minggu? Yang pernah ada di barisan Jokowi pasti paham lah. Kalau isu-isu besar itu biasanya keluar di hari Minggu dan hari libur tentunya. Kenapa begitu? Katanya biar orang-orang nggak terlalu ngurusin isu politik lah. Karena kan lagi liburan. Ya karena gue pernah di barisan sana. Jadi ya agak-agak bisa kebaca lah permainannya. Sangat disayangkan ya kalau partai sebesar Golkar bisa diacak-acak kayak gini. Kalau bahasa netizen itu Golkar ditumbangkan. Atau kalau bahasanya Kodari, beringin sudah dipotong dijadiin mebel. Edan. Ini juga selevel Golkar dijadiin cibiran loh sama seorang Kodari. Dengan tumbangnya Golkar nih dan masuknya PKS ke dalam lumpur dinasti. Dan sepertinya akan menyusul Nasdem dan PKB. Berarti kini tinggal PDI Perjuangan satu-satunya harapan untuk tetap menjaga demokrasi kita tetap menyala. Gue sendiri
udah nggak ngerti deh. Kalau ternyata, amit-amit ya, PDI Perjuangan dalam tanda kutip nih ditumbangkan juga. Terus apa gunanya? Ada banyak partai kalau semuanya numpuk dalam satu kubu. Tapi sejauh ini sih gue masih yakin ya, kalau PDI Perjuangan akan tetap kokoh menjaga komitmennya untuk berada di luar pemerintahan. Atau bahasa diplomatisnya itu membantu pemerintahan dari luar. Kenapa gue bisa yakin? Karena di PDI Perjuangan itu ada sosok Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita semua tahu lah sekuat apa seorang Ibu Megawati memegang yang namanya prinsip. Bahkan sampai banyak yang bilang beliau itu sombong loh. Lah, orang yang menjaga prinsip kok dibilang sombong? Coba ya, nih gue tanya nih sama cewek-cewek nih. Lu misalnya punya prinsip nih, dan gak mau nih diajak jalan sama cowok yang lu gak suka. Terus tiba-tiba ada cowok yang lu gak suka ini ngajak lu jalan. Dia datang nih, pakai mobil mewah. Mau ngajak lu jalan lah ke tempat mahal. Tapi karena lu menjaga prinsip nih, ya lo tolak kan ajakan cowok itu. Lalu, apakah karena lo tolak ajakan cowok itu, terus lo jadi sombong? Menurut gue sih enggak ya. Karena lo menjaga prinsip lo itu. Karena lo bukan cewek yang gampangan diajak sana-sini dengan iming-iming materi. Bener kan? Jadi agak nggak masuk akal ya kalau seorang Ibu Megawati itu dibilang sombong karena menjaga prinsip, harga diri, dan kehormatan ideologinya. Dalam banyak hal, seorang Ibu Megawati bisa diajak kompromi dan negosiasi, tapi tidak dengan menyangkut prinsip. Jangan coba-coba lo deh. Dan saat ini hanya Ibu Megawati yang dalam tanda kutip nih gagal ditundukkan Jokowi dengan berbagai macam siasatnya. Kenapa? Ya karena Ibu Megawati nggak punya masalah hukum, bos. Jadi doi santai aja. Ibu Mega juga nggak pernah melindungi siapapun yang melanggar hukum. Anak buahnya sendiri kalau melanggar hukum ya tetap bakal dihukum. Salah ya salah. Tapi kalau benar ya pasti dibela sampai mati. Itulah prinsip. Karena memegang prinsip itulah kenapa seorang SBY akhirnya bisa jadi presiden. Coba aja, waktu pemilu 2004, Ibu Megawati cawe-cawe nih pakai bansos dan BLT. Gue yakin SBY pasti kalah waktu itu. Ibu Megawati masih presiden loh waktu pemilu 2004. Dan sebagai presiden, dia bisa gunakan kekuasaannya untuk yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi itu nggak dilakukan dan nggak banyak orang yang bisa menjaga prinsip itu. Jadi nggak salah lah kalau Ibu Megawati itu dijulukin The Iron Lady-nya Indonesia. Seorang Ibu Megawati sudah melewati perjalanan panjang yang nggak mudah dalam menjaga prinsipnya. Ayahnya dizolimi Orde Baru, dirinya sendiri juga dizolimi Orde Baru. Anak buahnya dibantai sama penguasa. Tapi untungnya beliau nggak dendam dan tetap taat pada aturan bernegara. Saat jadi presiden pun beliau tetap menyerahkan semuanya pada proses hukum tanpa campur tangan beliau sebagai presiden. Bahkan seorang Prabowo Subianto, tokoh yang dianggap ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa dirinya di zaman Orde Baru. Beliau dipanggil pulang dan beliau pulihkan kewarganegaraannya. Karena pasca reformasi kan Prabowo ada di Yordania dan kabarnya dalam keadaan stateless lah alias nggak punya warga negaraan. Dengan perjalanan panjang seorang Ibu Megawati, gue yakin PDI Perjuangan akan berada bersama rakyat walaupun sendirian. Tapi gue juga nggak mengajak seluruh rakyat Indonesia ya untuk berjalan bersama PDI Perjuangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Kalau ada yang nggak beres, ayo sama-sama kita bersuara bersama PDI Perjuangan. Nggak perlu masuk dan jadi kader partai PDI Perjuangan. Cukup berjalan, beriringan aja, kita udah cukup kok. Jangan biarkan PDI Perjuangan sendirian. Sebagai penutup, gue atas nama pribadi dan juga mewakili teman-teman gue mau menyampaikan sesuatu ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, kami minta maaf telah perjalanan panjang yang Ibu lewati. Seharusnya sekarang ini Ibu waktunya beristirahat, menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat. Seharusnya sekarang ini giliran kami lah yang menjaga nilai-nilai bangsa ini. Tapi Bu, kenyataannya nggak seperti itu. Kami akuin, kami tidak seberani Ibu. Dan bangsa ini masih membutuhkan Ibu. Karena ternyata kami belum mampu menggantikan peran Ibu. Maafkan kami ya Bu. Dan sekali lagi, sekian dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang nggak sejalan sama kalian. Gua Iwan Chan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!